Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Kita sering mendapatkan berita tentang kasus kriminal atau bahkan pembunuhan akibat dari hutang piutang. Pelaku tak segan melukai korbannya karena korban tidak segera melunasi hutangnya. Hutang piutang diperbolehkan dalam Islam, bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan, disukai dan dianjurkan dalam Islam. Karena tindakan ini mengandung pahala yang besar. Dalam Islam, hukum hutang piutang diatur dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan ajaran Al-Quran serta hadis. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya, dan hendaklah seseorang di antara kalian menuliskannya dengan benar." Berhutang diperbolehkan asal dengan niat untuk melunasinya di kemudian waktu. Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada sesama manusia. Namun yang terjadi saat ini, orang yang ketika ditagih untuk membayar hutangnya justru lebih galak dibandingkan yang memberi hutang. Sampai kapanpun, hutang tetaplah disebut hutang. Ia tidak akan gugur sampai terlunasi atau melalui kerelaan hati si pemberi hutang. Lantas, bagaimanakah pandangan Islam mengenai hutang piutang ini? Bagaimana pula apabila hutang belum terbayar hingga maut menjemput? Adakah tawaran atau solusi Islam agar kita terhindar dari jeratan hutang piutang? Mari kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Agung Al-Barokah, tepatnya di Jalan Melati Raya, Keranggan Permai, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Nah, tema yang menjadi kita angkat atau kita bahas pada kesempatan siang hari ini persis seperti yang Anda lihat atau Anda saksikan di video sebelumnya, yaitu apa yang menjadi permasalahan kita mungkin saat ini, yaitu hutang. Nah, ini menjadikan satu ancaman juga bagi kita semua, bagi yang mempunyai hutang untuk tidak segera dilunasi. Nah, tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu hutang bayar di dunia atau di akhirat. Nah, bersama guru-guru kita insya Allah akan membahas tema yang sangat menarik ini. Ada Ustadz Fahmi Salim, kemudian juga Kiai Haji Profesor Asrorun Ni'am yang akan membahas bersama-sama kita. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Fahmi Salim akan berbicara terlebih dahulu bagaimana konsep dan pandangan hutang dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Benar? Sehat badannya? Sehat kantong? Mudah-mudahan kita semua sehat hati, jiwa dan raganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Agung Al-Barakah. Mudah-mudahan senantiasa kita yang hadir di sini dan juga menyaksikan siaran Damai Indonesiaku dimanapun berada, kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Yang sama kita hormati guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Profesor Asrarun Ni'am, yang insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah. Juga semua jamaah, ketua-ketua DKM, ketua-ketua majelis taklim. Alhamdulillah. Saya mau kasih pantun, mau? Boleh? Ibu belanja ke Tanah Abang, beli baju dapat selendang, silaturahim menjadi hilang akibat tak pernah bayar utang. Kok cakep? Jelek lah. Bapak pulang membawa buah, buahnya dicampur agar-agar. Di media sosial terlihat mewah, tapi giliran utang kagak pernah bayar. Ada yang begitu di sini? Banyak. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, baik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Indonesia ini, menurut catatan lembaga OJK, apa OJK? Tahu? Apa? Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bulan Maret kemarin 2024 ada data statistiknya, warga rakyat Indonesia yang tercatat jadi nasabah apa pengutang ini? Ya, yang suka pinjam online itu jumlahnya ada lebih dari 18 juta. Woi, ada di Kampung Keranggan sini ada? Nggak ada, insya Allah. Jumlahnya berapa Pak Ustadz? Ada lebih dari 59 triliun. Ya, itu rakyatnya. Belum negara. Nah, negara ada utang juga. Iya. Berapa? Akhir 2023 tercatat katanya 8.144 triliun. 39% rasionya dari GDP kita. Maka itu Nabi SAW senantiasa memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Ada satu doa yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Amin. Ya Allah, aku berlindung, kami berlindung kepadamu dari sifat galau dan sedih. Wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya, malas kerja, malas usaha, maunya minjem mulu. Ya, akhirnya apa? Silaturahim terputus. Kenapa? Pinjam 100. Ya. Kemudian yang ketiga, doa Nabi SAW, wa na'udzubika, setelah minal azzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat apa? Pengecut dan kikir. Dan yang keempat, Nabi berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari apa? Na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan apa? Qahrir rijal, ya. Kita diserang atau dikepung oleh orang-orang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak boleh kita berhutang? Boleh, mubah. Nggak ada dalam ayat Al-Quran Allah melarang kita berhutang. Tapi hutang yang bagaimana yang boleh? Ada syaratnya. Mau tahu syaratnya? Mau apa enggak? Syaratnya kita kalau mau berhutang dibolehkan dalam agama. Karena agama ini adalah agama yang memudahkan, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, maka jangan kita persulit.
Syarat kita boleh berhutang itu adalah pertama karena kondisi kita terpaksa, mendesak, tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, terpaksa kita ngutang. Woi, ada yang di sini begitu? Bukan ngutang karena kepengenan. Ini tiap hari nonton TV, tiap hari lihat internet, tiap hari lihat buka aplikasi. Ada yang mau sebutin kagak nih aplikasinya? Kagak enak saya ya, terkena semprit lagi. Ada Kiai Am di sini ya, yang ngeluarin aturan ini kan OJK. Sekarang dikampangin bikin utang konsumtif. Mau beli HP baru, baju baru, gamis baru, kerudung baru, ya, cincin baru, apa segala baru. Pakai apa? Pay later, bayar ntar. Ya Pak ya, cicil 6 kali. Ya, kalau zaman dulu kita beli rumah, pengen beli rumah, harganya mahal kan? Berapa ya Pak Ustadz harga rumah kalau kita mau beli? 3,5 M. Apa artinya? 3 kali bayar cicilan, setengah mati bayarnya. Ya, Masya Allah. Jangan, kita nggak boleh ngutang itu untuk konsumtif. Dikit-dikit beli barang yang nggak perlu, bukan kebutuhan pokok yang mendesak, ya. Dan kita kepengenan materialistik, hedonistik, ngelihat tetangga punya baju baru, kita pengen, tapi kagak punya duitnya. Lihat tetangga punya kulkas baru, pengen, tapi kita nggak mampu. Lihat tetangga baru punya mobil, motor baru, kita kepengenan aja. Nah ini jangan kita konsumtif. Ya. Ini yang menyebabkan banyak di antara rakyat kita, saudara-saudara kita terjerat ke dalam pinjaman online. Gitu. Adab ketika kita berhutang yang kedua adalah tidak boleh yang memberikan hutang itu, ketika dia memberikan hutang kepada yang menghutang, itu dia mendapatkan manfaat atau kelebihan dari pokok hutangnya. Nggak boleh Nggak boleh ada kelebihan manfaat. Karena itu ada kaidah dalam fikih Islam, dinyatakan bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menyebabkan atau mengakibatkan kepada adanya keuntungan, adanya kelebihan, maka itu adalah riba. Dan riba itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, adab kita berhutang bagaimana? Kasih tahu. Kalau kita belum mampu bayar hutang, udah jatuh tempo, sebelum jatuh tempo kita kasih tahu, kasih kabar bahwa kita telat bayar hutangnya. Insya orang yang menghutangkan kepada kita jadi respect, jadi hormat. Ya, jangan sombong, jangan belagu, jangan so iye di media sosial tampil mewah, tapi ketika datang waktunya bayar hutang, nomor teleponnya kagak aktif. Pas dicari ke rumahnya kagak ada. Biasa datang ke masjid, ke majelis taklim kagak nongol. Woi, Assalamualaikum. Jangan begitu ya. Kasih tahu, karena Islam juga akan memberikan proteksi, perlindungan kepada yang penghutang. Kalau dia dari kalangan miskin, bagaimana dia cara membebaskan hutangnya? Insya Allah, waktunya udah habis. Ntar kita lanjutin lagi, insya Allah. Diutang dulu waktunya Ustadz. Baik, terima kasih Masya Allah Ustadz Fahmi Salim yang telah memberikan penjelasan di segmen 1 ini. Bagaimana konsep dan pandangan Islam hutang piutang. Berkaitan dengan hutang piutang ini, kita sering terjebak dengan mudahnya banyaknya aplikasi-aplikasi yang akhirnya kita mudah untuk berhutang. Tapi ingat, hutang harus dibayar. Seperti tadi yang dijelaskan guru kita tadi, meskipun ada
keringanan atau meskipun ada waktu, ada peraturan dalam Islam, kita boleh mengatakan untuk saya masih belum mampu, saya masih belum bisa untuk membayar hutang, tapi tetap hutang harus dibayar. Nah, selanjutnya di segmen berikut, segmen kedua nanti guru kita Kiai Niam akan menjelaskan bagaimana kewajiban hutang yang harus dibayar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.